Rohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat qaimin qaimat yang insyaallah semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah dalam majelis dzikir, majelis taklim sebagaimana yang diadakan oleh Tamir Masjid Al-Islah, ya, sampai lali ya. Jadi sudah lama, mungkin dari rutinan bulanan baru kali ini saya bisa hadir Pak Jinaim ya. Kalau dihitung mulai Agustus, hampir setengah tahun. Jadi mestinya datang setiap bulan, tapi ini 6 bulan sekali ini. Ya, ini juga kebetulan saya ada mungkin tugas mendampingi anak, jadi tanggal 18 kemarin tidak berangkat umroh dan ini barusan dari Jakarta. Jadi kemarin saya WA sama Haji Naim kalau saya posisi di sana dan alhamdulillah Allah menakdirkan bisa bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi niat baik kita dalam majelis ini senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan balasan yang sebaik-baiknya. Tentunya tiada balasan yang kita harapkan kecuali surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini pasti kita yakini bahwa kita datang di majelis ini tidak ada tujuan lain yang kita inginkan kecuali adalah mendapatkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah doa yang kita panjatkan, yaitu kita minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala serta agar kita diberikan nikmat yang agung, yaitu nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, segenap para kerabat, sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga lupa ini urutan hadis keberapa ya yang sudah pernah saya sampaikan. Coba saya melihat di sini, mudah-mudahan tidak salah ini, Pak Mehmet. Oh no, enggak Pak Mehmet, Datai. Jadi saya menyampaikan hadis yang ke-6 apa ke-7 ya. Ya ke-7 aja lah. Mudah-mudahan tidak salah ini. Hadis dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Ini hadis berbicara tentang nasihat ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Qulna liman, sahabat di dalam riwayat ini bertanya untuk siapa, maka Rasulullah menjawab. Ya kan biasanya Rasulullah itu kalau ada pertanyaan
ya langsung dijawab. Kadang jawabannya agak lama. Kadang spontanitas dijawab. Kenapa? Ya itu tadi, karena Rasulullah bukan manusia biasa. Ya. Artinya tidak seperti kita. Jadi semuanya terkontrol. Sampai ucapan, perbuatan, dan seterusnya. Kenapa? Karena akan menjadi sumber hukum. Ya, nah, maka di sini beliau katakan atas pertanyaan tentang nasihat itu dengan menyampaikan yang pertama, qala lillah. Yang pertama adalah yang dimaksud oleh beliau adalah bahwa agama itu nasihat, yaitu yang pertama untuk Allah. Ya. Kemudian yang kedua dalam artian lanjutan dari jawaban beliau wali kitabih. Dan untuk apa? Untuk kitabnya. Apa yang dimaksud dengan kitab di sini ya tentu saja adalah wahyu sebagaimana Al-Quran. Yang ketiga yaitu wali rasulihi, termasuk yang urutan ketiga disebutkan di sini oleh beliau adalah dan untuk para rasulnya. Nah ini artinya para rasul di sini ya semua utusan Allah Subhanahu wa taala, termasuk junjungan kita yang mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yaitu wali a'immatil muslimin, serta menempati urutan yang keempat adalah untuk para pemimpin kaum muslimin. Artinya setelah Rasul itu disebutkan di bawahnya yaitu para pemimpin, dan yang terakhir wa ammatihim, dan seluruh kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menempati urutan yang ke-7 dan ini berbicara tentang agama. Ya, bahwa nasihat di dalam beragama, ya. Sebagaimana beliau sampaikan Imam Nawawi Al-Bantani, karena hadis arba'in itu kan disusun oleh beliau, ya. Dan beliau ini Masya Allah luar biasa. Ya saya mungkin tidak perlu cerita banyak tentang beliau karena insya Allah panjenengan semuanya juga sudah banyak mendengar kisahnya, mendengar ceritanya. Bahkan salah satu makam ya yang ada di mana? Al-Ma'lah ya. Itu termasuk makam beliau. Itu masih berada di lokasinya. Padahal makam di Al-Ma'lah itu kalau nggak salah dalam hitungan 1-2 tahun itu direlokasi. Tapi bagi jasad-jasad yang utuh itu sebagai kemuliaan dan penghormatan itu tidak dipindah. Dan beliau ini ulama besar dari tanah air, dari Nusantara, dan tentunya memiliki banyak keturunan-keturunan yang hebat-hebat. Saya mungkin tahun yang lalu ya ketemu salah satu dari cucu beliau. Ya mungkin selisih 3 atau 4 tahun sama saya di Al-Azhar Mesir. Dan itu tanpa sengaja juga bisa bertemu dengan beliau. Dan pertemuannya di kapal lagi ya. Jadi di kapal ketika pulang dari kegiatan. Jadi beliau ini ada daurah. Ustaz Syauki. Ada daurah yang beliau adakan kajiannya kalau nggak salah Al-Hikam kalau nggak salah ya. Iya Al-Hikam. Jadi daurah
yang beliau sampaikan. Dan setelah pertemuan itu saya juga alhamdulillah ya dikasih izin lah sama Allah Subhanahu wa taala, karena merasa mungkin suul adab begitu, kurang adab dengan cucu seorang ulama besar, ya hanya bertemu di kapal seperti itu. Jadi rasanya ada keinginan untuk bisa datang ke tempat beliau. Nah, beliau kan ada di mana itu? Bekasi kalau nggak salah ya, pesantren beliau itu. Jadi pesantren beliau di Bekasi yang sebelumnya di Banten. Nah, jadi ceritanya kalau beliau cerita ke saya itu memang markas besarnya Banten. Tapi kemudian pindah di tempat yang sekarang beliau tempati. Dan luar biasa. Ya. Jadi sepertinya kalau kita melihat ini orang biasa, ya kan? Karena ya non sewu tampilan juga low profile, ya kan? Low profile. Dan subhanallah, jadi masjid yang semegah ini, Pak Haji Naim, ya mohon maaf gak ada apa-apanya itu. Begitu saya sampai di lokasi itu, subhanallah, itu rumah beliau gitu. Ya alias rumah beliau plus pesantren yang istilahnya itu yang ditempati kajian, ya termasuk ketika hadir bersama beliau ulama-ulama besar baik yang ada di tanah air bahkan dari beberapa negara termasuk Malaysia. Ya karena tamu-tamu beliau ini orang-orang besar ya. Jadi otomatis dia menyediakan fasilitas itu layaknya ini tempatnya orang-orang pembesar, bukan hanya orang besar. Ya, tapi pembesar dalam artian tokoh ya, ulama-ulama kita. Nah, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit kisah saja cerita ya menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan ini ya. Artinya dengan ilmu ini sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya mengingatkan kepada kita semua. Jadi kalau kita lihat urutan-urutan ini bahwa hidup ini yang pertama diperlukan oleh semua makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan sebutannya urutan pertama Allah ya. Nah, bahwa agama itu nasihat. Artinya siapa? Ya kan, untuk siapa? Dalam artian Rasul ditanya sahabatnya tadi itu, Rasul menjawab yang pertama Allah Subhanahu wa taala yang dia sebutkan. Yang kedua baru apa tadi? Masih ingat? Hah? Kitab dulu ya. Kitab apa Rasul? Ya. Ya, Rasul urutan ketiga. Jadi kitabnya dalam artian Al-Qur'an, wahyu, ya. Dan ini yang kita sebut dengan kalamullah. Ya kan? Nah, di mana kalamullah ini katanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, artinya semua yang ada dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa kehidupan kita ini akan mengalami beberapa fase. Ya. Nah, fase sebagaimana kita sebelum hidup, ya, bahkan fase hingga kita hidup, bahkan fase kita apa istilahnya berhidup-hidup. Jadi kalau saya ingat itu seperti tawaf. Coba antum tahu kan tawaf itu berapa kali? 7 kali. Ya banyak yang mengartikan angka 7 itu. Ya kan? Tapi setidaknya itu gambaran kehidupan. Ya. Jadi ketika kita berada di dalam namanya matof itu.
Disitulah kehidupan yang sebenarnya. Sampean sebelum masuk ke situ, apa sampean lakukan? Artinya sebelum masuk ke situ seakan-akan tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau secara urutan misalnya kita dari mikot, ya kan, niat untuk umroh, nawaitul umrata wa ahramtu bihalillah, labbaik Allahumma umrotan, kemudian membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarikalah. Kan itu yang dibaca, ya kan? Sampai di tempat tujuannya yaitu Ka'batullah, ya, Masjidil Haram. Sebagaimana rukun yang pertama yaitu rukun Hajar Aswad. Coba masih ingat enggak apa yang pertama kali diucapkan ketika akan memulai 7 kali putaran itu? Ya, tasmiyah dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ya tadi sholat subuh juga begitu ya. Pertama kali apa? Takbiratul ihram. Nah, jangan lupa itu. Ya, kalau sholat kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau umroh bukan diawali dengan takbir loh ya. Nanti sama dengan sholat ya. Kalau ikhram ya niat lah, ya kan. Ya berbaju ikhram maksudnya ya. Dan tidak semuanya berbaju ikhram itu niat umroh loh, ya kan. Karena orang yang disebut niat umroh itu ya tidak hanya berbaju ikhram, tapi menuntaskannya sampai selesai. Nah kalau sampai selesai berarti sampai bercukur. Ini jamaah yang kemarin saya antar di Jakarta itu mungkin sekarang masih transit Dubai mungkin. Iya karena minta umroh plus Dubai. Nah itu ya. Nah, yang nggak tahu ke Dubai itu mau ngapain. Lah jadi umroh tok cukup ya. Tapi yo ternyata setiap tahun keluarga beliau ini dikaruniai untuk bisa umroh. Alhamdulillah. Ya saya sempat ditanya, Ustadz berapa kali umroh? Waduh aku bisa jawab aku. Lah ya wong dari Agustus sampai November kemarin ya insya Allah ya setiap bulan itu. Bahkan waktu saya akhir-akhir ini lebih banyak di sana daripada di tanah air. Jadi kalau berangkat umroh gak pernah kurang dari 20 hari. Ya, seperti itu. Makanya kemarin cuma diem, cuma saya mengalihkan pembicaraan aja biar ngomong yang lain aja itu ya. Jadi para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian kepada Rasul. Ya karena urutan yang kedua yaitu kitab ataupun kalamullah ya, itu enggak akan sampai kepada kita kalau tidak ada yang menyampaikannya. Dan Allah sudah katakan itu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus dari siapa? Dari kita. Ya. Dari kita. Yaitu seorang apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala untuk apa coba itu? Ada 3 yang disampaikan itu. Ya. Ada 3 dan ini sering sekali kita dengar dalam majelis-majelis kita. Ya diantaranya adalah apa? Tilawah. Yatlu alaihim ayat 3. Tilawah. Tilawah itu artinya apa? Membaca. Tapi ya enggak sekedar membaca tentunya. Ya. Tapi lebih dari sekedar kiroah. Kan ada kiroah, ada tilawah.
Jadi Al-Quran itu ya dibaca, bahkan ditadaburi. Kalau di sini ada majelis tadarus, ya Pak Jinaim ya, dipimpin oleh Ustadz Ari. Wah, itu keren itu, ya. Kalau bisa istiqomah lah, ya kan. Dan tidak hanya ngaji, dibaca begitu saja, tapi sampai apa? Mendalami bacaan yang dibaca. Maka ketika Al-Quran menggunakan kata tilawah, utlu, ya biasanya kan utlu ya. Dalam bentuk amarnya itu utlu, artinya bacalah. Maka di situ akan mengandung kisah-kisah yang memberi apa banyak pelajaran. Tentu kalau kita membaca kisah pertama, ya sebagaimana di urutan Al-Quran itu ketika menggunakan utlu, itu yang muncul putranya siapa? Manusia yang pertama itu, Adam dan Hawa, yaitu Qabil dan Habil. Ya kan? Jadi Qabil dan Habil ini coba, kan saudara kandung. Jadi Qabil itu yang tua, Habil yang nomor 2. Dan masing-masing berpasangan. Qabil punya pasangan namanya siapa? Labudah. Ya. Kemudian Habil juga begitu, punya pasangan. Ya artinya 2 jodoh, laki perempuan. Ya memang Allah kalau menskenario itu ya sudah sempurna, beda dengan kita. Ya, ini Masjid Al-Islah kan baru ini seperti ini. Ya kan? Dan ini pandegonya takmir sekarang ini. Ini dulu saya tahu nih, nggak seperti ini, nggak semegah ini. Jamaah yang ngaji juga ya si Ciloro ini. Ini luar biasa ini. Ya alhamdulillah kan kalau ada kemajuan itu berarti alhamdulillah. Sama Gus Idam itu juga gitu. Sekarang ribuan majelisnya itu dihadiri jamaahnya beliau itu. Dulu ngajinya, yo si Ciloro. Cuma karena istiqomah, ya kan? Iya, karena istiqomah. Ya alhamdulillah. Allah memberikan semuanya itu. Ya kan? Coba apa yang diinginkan oleh manusia itu kan semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kok BMW, Mercy ya. Apa mana mek Toyota. Suarga lho dikeno, ya enggak? Hah? Padahal surga ini kalau dihitung-hitung ini, Masya Allah, berapapun banyaknya harta kekayaan kita nggak bisa beli namanya surga itu. Tapi ternyata cukup jenengan beli, jenengan miliki dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an. Termasuk yang menjelaskan Al-Qur'an siapa itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya diutus beliau itu. Maka tadi kalau kita lihat urutan-urutan itu, ya seperti itu. Allahnya. Yang kedua yaitu kitabnya. Artinya beliau. Artinya Allah zat yang maha agung, yang maha sempurna. Itulah yang menurunkan Al-Quran. Bahkan yang menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena ini harus kita jelaskan ini. Ya. Kulang dikiroi Qur'ane gawenane Muhammad. Kan masih itu ada pengertian seperti itu. Masya Allah. Ya memang masalah hidayah ini yang enggak ada. Manusia yang bisa memberi hidayah itu enggak ada. Karena memang hidayah itu mutlak haknya Allah. Jadi ya termasuk kita ya istilahnya mungkin merasa ya Allah gak sukses. Kenapa? Ya mungkin masih bisa belum menjadi yang terbaik untuk dirinya, untuk keluarganya. Ojo awak dewek, nabi-nabi sadurunge iku lho ya.
Ya wis ngoten niku. Ya kan? Kan kita ini baru dihadirkan sosok dua manusia yang unggul. Siapa itu? Yang kita sebutkan di dalam sholat. Ada nggak selain dua manusia itu yang disebutkan kita dalam sholat, ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Siapa yang pertama? Ibrahim. Ya walau Ibrahim itu disebutkannya setelah Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Kama shallaita ala Ibrahim. Tapi kalau secara apa? Usia itu duluan siapa? Ibrahim. Ya. Ya itu tadi kalau Allah sudah memuliakan ya, siapa yang dikehendaki itulah kehendak Allah. Dan kita ya sudah sami'na wa ata'na. Nah, jadi kitab itu bukan hanya Al-Quran, tapi ada sebelumnya sebelum Al-Quran. Masa sekarang itu orang percaya sama kitab tertentu. Wah, kalau bukan kitab itu saya tidak mau. Nah, kan repot ini. Ya termasuk di kalangan kita sendiri ini masih ada juga. Ngaji itu nek tak guru nih sing saya masih ingat waktu Sauki ya, Ustaz Sauki ya. Mungkin Ustaz Sauki masih ingat ini. Sampai akhirnya divisi takmir, iki ngaji ini lanjut tak kayak. Opo sing teko mek siji loro. Ya Allah, saya bilang enggak apa-apa, saya itu enggak apa-apa, memang ngaji. Ya dari 1, 2 itu wis enggak apa-apa, dilakoni ae. Iya dilakoni. Cuma saya malah sekarang itu ya sebenarnya pengen kembali ke ya seperti begini ini sebenarnya. Tapi yang nggak tahu ya mudah-mudahan lah dalam waktu singkat bisa kembali lagi seperti itu. Tapi insya Allah ya sudah kita planning, insya Allah sudah kita ya insya Allah siapkan ya minimal Jawa Timur seperti itu ya. Jawa Timur ya nanti ngaji bareng gitu ya. Cuma mungkin babnya masalah haji seperti itu ya karena memang kajian antara kabupaten itu memang berkenaan dengan bab haji. Yang insya Allah nanti akan kita kolaborasikan dengan adik almarhum Syekh Ali Jabir, Syekh Muhammad Jabir. Itu ya insya Allah. Ya karena banyak kabar gembira yang dibawa oleh beliau untuk Indonesia ini. Alhamdulillah. Jadi kalau istilahnya kita hilang 1, tumbuh 1000 gitu ya. Luar biasa. Wah, program yang ditawarkan beliau itu luar biasa, Masya Allah. Ini untuk haji, Ya tapi saya nggak bahas itu. Jadi kita lanjut ke materi aja. Sampai jam berapa, Pak? Masih ada ya? Oke, kita lanjutkan yang baru yang ketiga tadi untuk Rasulnya. Rasul ini juga saya tadi cerita tidak hanya Nabi kita Muhammad. Maka di dalam tafsir siapa yang banyak dipakai di Indonesia ini? Tafsir siapa? Tafsir Ibnu Katsir itu ya. Betul itu. Tafsir Ibnu Katsir itu yang paling banyak itu. Jadi di dalam kitab-kitab tafsir itu ada istilah Israiliyat. Ya kan? Nah, di mana Israiliyat itu ya bukan nggak bagus ya. Ya termasuk di dalam Ibnu Katsir itu juga ada namanya Israiliyat. Jadi Israiliyat itu artinya sumber dari sebuah peristiwa yang memang diangkat dari kehidupan masa lalu. Tapi pertanyaannya begini, apa iya boleh ya kan dijadikan menjadi sumber untuk kehidupan kita? Ya sekarang kalau misalnya
Nggak boleh terus ngapain para mufasir itu mengabadikan di dalam kitab-kitab yang beliau tulis. Ya pasti itu pro dan kontra. Ya pasti pro dan kontra. Tapi sejalan dengan ajaran Islam, ya, bahwa tujuan kita ini adalah mardhatillah. Maka kalau Israiliyat yang dimaksud tidak menyimpang dari tujuannya, ya silahkan. Begitu maksudnya itu. Ya, gak ada salahnya. Nah, gak ada salahnya. Nah sehingga, ya Allah, ini kehidupan kita ini sebenarnya sangat-sangat komplit. Ya. Bahkan kita juga sudah dibekali dengan bekal yang sangat-sangat sempurna. Untuk kekurangan kita, ya, Allah sudah mengingatkan kepada siapa kita harus menyempurnakan diri kita. Yang pertama Allah. Apalagi kita ini kan datang dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Nah, terus yang kedua tadi disebutkan kalamnya, kitabnya yaitu Al-Quran. Baru kepada yang menyampaikan Al-Quran yaitu manusia yang mulia, manusia utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita sebutkan dua manusia yang paling patut menjadi contoh di dalam hidup kita. Bukan yang lain, enggak, bukan. Karena yang lain juga disebutkan pada urutan yang keempat, yaitu wali a'immatil muslimin, para pemimpin-pemimpin. Oh berarti disebutkan. Nah kalau sudah pemimpin itu termasuk panjenengan semua itu. Ya kan? Kan semuanya pemimpin ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jangan lupa kalian ini semuanya pemimpin. Ya kan? Maka ada satu ungkapan hadis Nabi itu, kalau ingin mendapat nasihat, ya kan? Minimal nasihat dari kamu sendiri. Coba kira-kira dari mana itu? Kalau nasihat dari diri sendiri itu dari mana? Hati. Apa? Hati. Karena hati ini sudah berulang-ulang kali diulangi dalam bahasanya, kajiannya. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Dan itu hadis sebelumnya juga sudah kita bahas tuh. Bahwa di dalam tubuh manusia ini ada apa? Segumpal daging. Itu mudghah itu segumpal daging. Orang Arab kan memang begitu kalau membahasakan itu. Karena mudghah itu daging cilik terus samplokan. Dinamanya mudghah. Yang disifati di dalam, yang diartikan di dalam hadis itu, fa idza soluhat soluha sairul jasad. Jadi gak usah ado-ado, bukan berarti gak boleh ke guru, boleh. Boleh, tadi kan diajarkan. Jangan lupa kepada Allah, bukan ke dukun. Ya kan? Ya kan? Kepada Allah. Ya kan? Kepada kitabnya. Kepada siapa? Rasulnya. Termasuk kepada siapa? Guru-guru kita, wali a'immatil muslimin. Baru wa ammatihim dan saudara-saudara kita muslim. Ya nggak mungkin lah kepada saudara-saudara yang non muslim. Nggak mungkin. Dan minimal dari diri kita sendiri. Nah, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita simpulkan dari kajian kita ini? Bahwa kita nggak bisa berdiri sendiri. Ya kan? Orang belajar itu harus ada apa? Gurunya. Iya, bahkan membutuhkan perkara yang cukup banyak untuk bisa sampai sukses. Itu Sayyidina Ali ya, kalau nggak salah ya. Lantana lal ilma illa bisit tatin ya. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara.
Nah, termasuk disebutkan sebelum perkara yang terakhir, yaitu namanya sabar, wa tulu zaman. Tulu zaman itu kan artinya apa? Butuh waktu yang panjang. Tapi butuh waktu yang panjang itu artinya butuh kesabaran. Dan sebelumnya itu harus ada mursyid, harus ada guru, harus ada mentor. Nah, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi nggak mungkin, apalagi tabiat manusia ya, secara apa namanya? Sosiologi itu makhluk apa? Sosial. Jadi punya komunitas. Siapa komunitasnya? Ya sesama manusia. Jangan kemudian cari-cari komunitas lain, bangsa jin dan lain sebagainya. Ya ada yang bisa apa namanya berkomunikasi dengan bangsa jin itu kan ada, tapi kan tidak semuanya itu loh. Ya minimal lah kita sebagaimana disebutkan di dalam hadis kita ini bahwa kita juga butuh saudara-saudara kita. Setidaknya watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberi kesabaran kita, terutama untuk giat dan istiqomah dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan menjadi khazanah kebaikan bagi kita semua untuk mengantarkan masuk ke dalam surganya. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo kami persilahkan. Sebelum diakhiri, monggo saya kembalikan ke Ustadz Syauqi. Baik, masih ada waktu bagi para jamaah yang ingin bertanya atau menambahkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syafi'i. Monggo, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan. Monggo Pak Mehmet, silahkan Pak Mehmet. Pak Mehmet mewakili pertanyaan jamaah. Monggo monggo Pak Mehmet. Ojo soro-soro pertanyaannya. Biasanya soro pertanyaan Pak Mehmet. Bismillah. Enggak soro. Monggo. Ngapunten, pertanyaan juga Ya. sederhana sekali. Esensi ada kesimpulan dari hadis yang disampaikan tadi kan sudah sangat jelas bahwa kita dituntut diri kita masing-masing untuk bisa saling mengingatkan. Yeah. Ya, terus kemudian tadi yang kedua, belajar tentu ada gurunya. Nah, konteks saling mengingatkan dengan ada gurunya ini kadang-kadang kita ini merasa kurang pantas untuk kita saling mengingatkan. Ilmumu itu sak piro.